You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off. So flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why you gotta ruin this for us? Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah misterius yang berasal dari Yucca Valley di California. Buat yang penasaran, yuk kita langsung mulai ceritanya ya. Lauren Jo adalah seorang wanita keturunan Korea American yang lahir pada tanggal 20 Desember 1990. Dia tumbuh dan besar di Hunterdon, New Jersey. Dia lulus SMA di Hunterdon Central Regional High School pada tahun 2009, lalu kuliah di Westminster Choir College di bidang musik. Suatu remaja, dia pernah mendapatkan sabuk hitam di bidang taekwondo dan melakukan tur keliling Eropa bersama grup musiknya. Nah, asal kalian tahu, Lauren yang dikenal dengan panggilan L di antara teman-temannya ini adalah seorang musisi yang berbakat, jago masak, teman yang setia dan juga menyenangkan. Dia juga merupakan orang yang baik dan suka memberi. Lauren ini sangat disayangi oleh teman-temannya, bahkan keluarganya pun juga sangat mengasihi dirinya. Dia sempat bekerja sebagai guru musik di SMA New Jersey selama musim dingin di tahun 2020. Karena jenuh, Lauren lalu memutuskan untuk berhenti bekerja di sana dan melakukan perjalanan lintas negara karena ingin merasakan kebebasan. Pada tahun 2020, Lauren mengajak mantan pacarnya yang bernama Cody Orrell untuk melakukan perjalanan tersebut. Karena walaupun mereka sudah putus, tapi mereka masih berteman akrab. Lagi pula, Cody ini suka sekali dengan traveling dan dia ada rencana mau keliling Amerika. Makanya dia sangat antusias menerima ajakan Lauren tersebut. Jadi ya guys, saat Lauren ini bertemu dengan Cody di acara Memorial Day, mereka berencana untuk menyusun acara perjalanan mereka dan mencari uang untuk membiayai traveling mereka dengan cara menjarakan truk makanan di pantai Bombay, California. Di mana di sana terletak sebuah desa kecil di pesisir Laut Sultan di California. Di sana mereka bergabung dengan komunitas yang terdiri dari artis-artis dan para bohemian. Singkat cerita, pada bulan Juni 2021, sambil menunggu renovasi bus sekolah tua yang mereka bawa untuk dijadikan food truck supaya mereka bisa berjualan makanan, Lauren akhirnya bekerja di sebuah penginapan Airbnb yang bernama The Hole. Penginapan tersebut dimiliki oleh salah satu teman mereka yang bernama Tao Raspuli, yaitu seorang pembuat film dan musisi berkebangsaan Italian-American. Lokasi Airbnb ini terletak di antara Yucca Valley dan Morongo yang berada di luar Taman Nasional Joshua Tree. Lauren rupanya bekerja sebagai koki pribadi di penginapan tersebut demi membiayai perjalanan dia dan Cody. Lauren juga sering mengundang teman-temannya datang untuk mencicipi menu-menu masakan yang dia buat. Pada suatu pagi di tanggal 28 Juni 2021 tersebut, pengurus rumah tangga di Airbnb tempat Lauren bekerja mengatakan bahwa Lauren dan Cody terlihat bertengkar. Lauren sempat mengancam akan meninggalkan Cody di perjalanan ini, namun Cody menolak untuk membiarkan Lauren pergi. Menurut Cody, pada saat itu Lauren terlihat kesal dan pergi dari tempat mereka duduk. Lauren pergi entah kemana tanpa membawa HP-nya, makanan, ataupun air. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 3 sore, dan itulah saat terakhir Lauren terlihat, karena setelah itu Lauren tidak pernah kembali lagi. Cody yang khawatir dengan keselamatan Lauren mulai mencari Lauren. Dia meminta bantuan 3 temannya untuk mencari kemana Lauren pergi. Namun hingga sore, tidak diketemukan jejak Lauren sama sekali. Akhirnya pada pukul 17:13 sore, Cody menelepon kantor sheriff untuk meminta bantuan tambahan. Namun para polisi tidak pernah menemukan jejak Lauren. Menurut Cody,
Ada kemungkinan besar Lauren dibawa pergi oleh seseorang karena dia telah berencana untuk bertemu dengan orang yang tidak dikenal di akhir minggu. Bisa jadi orang itu adalah pacar barunya Lauren, tapi Cody tidak yakin dengan hal itu. Namun keluarga Lauren berkata, bisa juga Lauren hanya ingin pergi ke pantai di daerah San Diego. Karena seminggu sebelum dia menghilang, dia sempat menelpon keluarganya dan mengatakan kalau dia ingin melihat pantai. Akhirnya ya guys, hilangnya Lauren Cho diumumkan polisi di berbagai media massa dan elektronik. Poster tentang hilangnya Lauren Cho disebar di berbagai area. Lauren Cho yang hilang pada tanggal 28 Juni 2021 jam 3 sore ini terlihat terakhir kali memakai baju kaos kuning dan celana jeans pendek. Teman-temannya mengatakan terakhir kali mereka melihat Lauren berada di dekat Benmark Trail dan Hupa Road di luar California, State Route nomor 62. Polisi melakukan pencarian selama sebulan penuh, namun pencarian berjalan sangat lambat. Pada tanggal 31 Juli 2021, polisi bahkan menyelidiki rumah tempat tinggal Lauren, tapi tidak diketemukan jejak apapun juga. Pada saat yang bersamaan, masyarakat USA lagi gempar dengan hilangnya Gabby Petito. Mereka semua lebih tertarik dengan kasus hilangnya Gabby daripada hilangnya Lauren. Dan reaksi tersebut menyebabkan beberapa orang mengatakan kalau perhatian media sedikit pilih kasih. Karena berita tentang hilangnya Lauren saat itu sangat sedikit diangkat oleh media. Bahkan ketika kalian membandingkan dua nama ini di Google Trends, hasilnya nama Lauren bahkan tidak ada 1% dari Gabby. Namun keluarga Lauren berkata agar masyarakat tidak membanding-bandingkan akan hal ini. Karena keluarga Gabby pun pasti juga sedang berduka seperti keluarga mereka. Ayah Gabby Petito juga mengatakan, aku ingin semua menolong orang-orang yang hilang di luar sana. Dan sangat disayangkan apabila kalian tidak melakukannya. Karena bukan hanya Gabby saja yang pantas mendapatkan pertolongan sebanyak ini. Akhirnya polisi dan tim penyelamat menggeledah area tempat penginapan Lauren bekerja. Mereka bersama tim K9 menyelidiki semua area di sana dengan berjalan kaki. Bahkan daerah itu juga digeledah dari udara dengan menggunakan helikopter. Stasiun Sheriff Lembah Morongo mengatakan kepada wartawan bahwa helikopter dan anggota unit pencarian akan terus mencari sampai Lauren diketemukan. Bahkan divisi investigasi dari Departemen Sheriff Kabupaten San Bernardino juga mulai membantu pencarian Lauren pada bulan September 2021. Cody dan teman-temannya juga berusaha mencari Lauren dengan menggunakan media sosial dan menyebarkan poster hilangnya Lauren di sekitar pantai Bombay. Mereka juga memposting berita hilangnya Lauren di Facebook dengan judul Missing Person Lauren L. Cho. Pada akhirnya ya guys, pencarian Lauren pun membuahkan hasil pada tanggal 9 Oktober 2021. Para penyelidik menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang tidak teridentifikasi. Dan lokasi penemuan tersebut hanya terletak sekitar 305 meter dari Airbnb tempat Lauren tinggal dan bekerja. Dan pada tanggal 28 Oktober 2021, para penyelidik dengan sedih mengkonfirmasi kalau sisa-sisa tubuh tersebut adalah milik Lauren. Namun penyebab dan cara kematiannya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut lagi. Sebagai informasi, pada saat Lauren menghilang, dia memang sedang mengalami gangguan mental dan stres. Bisa jadi dia bertemu dengan orang asing pada saat lagi kesal dengan Cody di hari itu, lalu dia dihabisi oleh orang tersebut. Namun belum ada bukti satupun yang mengarah ke sana, jadi semuanya masih merupakan misteri. Saudara Lauren memposting di Facebooknya Lauren Cho dan mengatakan terima kasih buat semua orang yang menemani mereka selama ini dan menangis bersama mereka dan juga berharap yang terbaik untuk Lauren. Oke teman-teman, kasus kali ini hanya sampai di sini saja. Aku yakin sebentar lagi pasti akan diberitakan di berbagai media sosial tentang penyebab mengapa Lauren tewas. Hanya saja sangat disayangkan pada saat Lauren menghilang, media massa dan perhatian publik lebih banyak ke Gabby Petito. Dan itu sangat menyedihkan karena mereka sama-sama manusia dan dua-duanya dalam keadaan bahaya. Well, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini?
Siapakah kira-kira yang menghabisi Lorenzo? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komen. Rest in peace Lorenzo. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Oke guys, sampai ketemu di cerita yang selanjutnya. Bye!